Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di sini di pembelajaran tematik kelas 5. Tema 8, subtema 1 di pembelajaran 3. Dan hari ini kita akan belajar di tema pembelajaran subtema 1 pembelajaran 3, yaitu tentang keragaman sosial dan budaya. Jadi ada beragam budaya di Indonesia. Kita tahu di Indonesia ini ada banyak sekali budaya yang ada, mulai dari Jawa, Sunda, Sumatera, Aceh sampai Papua. Nah, di sini sebelumnya teman-teman harus sambil membaca buku di LKS. Kita buka buku dulu. Di pembelajaran 3 kita melihat ada bacaan, yaitu keunikan rumah adat Sulawesi Selatan. Nah, nanti teman-teman harus membaca bacaan tersebut, yaitu bacaan di subtema pembelajaran 3. Nah, di bacaan itu kita dapat mengetahui bahwa rumah adat Sulawesi Selatan disebut dengan rumah adat Toraja atau rumah adat Tongkonan. Rumah adat Sulawesi Selatan terbuat dari 100% kayu. Bentuk tiang-tiang penyangga rumah adat Sulawesi Selatan itu berbentuk berjajar. Bagian dinding dan lantai rumah Sulawesi Selatan terbuat dari papan. Dan ruang khusus untuk kepala keluarga tidak di sembarang orang bisa masuk. Sebagian rumah adat Sulawesi Selatan berada di sebelah selatan. Nah, dan ciri khasnya adalah tanduk kerbau berfungsi sebagai hiasan yang ada di depan. Nah, di sini kita lihat adalah rumah adat Sulawesi Selatan. Di situ ada tanduk kerbau sebagai hiasan. Nah, di sini itu ada tanduk kerbau sebagai hiasan dan merupakan ciri khas dari rumah adat Sulawesi Selatan. Di gambar ini kita dapat melihat rumah adat Sulawesi Selatan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ranting bunan yang merupakan bagian atap, yang kedua kelebunan yang merupakan bagian tengah di sini, dan yang ketiga adalah suluk bunan, yaitu bagian bawah dari rumah adat Sulawesi Selatan. Jadi secara umum rumah adat Sulawesi Selatan itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ranting buna, kele buna, dan suluk buna. Ranting buna bagian atas, kele buna bagian tengah, dan suluk buna bagian bawah. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah keragaman budaya. Selain di Indonesia mempunyai keragaman rumah adat, kita juga mempunyai banyak sekali keragaman, yaitu kita mempunyai keragaman budaya yang sangat banyak seperti yang Bapak ucapkan tadi di depan, yaitu mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, untuk keragaman budaya yang ada di Indonesia itu ada bermacam-macam. Contohnya satu, tarian tradisional. Kita tahu tarian tradisional di Indonesia itu sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu tari Bali, di mana tarian itu memang terletak di daerah Bali atau di Pulau Bali dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Yang kedua, contohnya ada tari Jaipong yang dia merupakan tarian tradisional juga. Dan yang ketiga adalah tari Saman. Nah, tari Saman ini adalah tarian yang berasal dari Sumatera atau lebih tepatnya dari Aceh. Nah, itu ada beberapa contoh, yaitu tadi tari Bali, tari Jaipong, dan tari Saman. Itu adalah contoh tarian tradisional yang ada di Indonesia. Dan masih ada banyak lagi tarian yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah bahasa daerah. Kita tahu bahasa yang ada di Indonesia ini sangat banyak sekali, yaitu bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Jawa yang seperti kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Bali yang digunakan oleh warga Bali, tapi kita disatukan menggunakan bahasa Indonesia yang dapat kita gunakan di semua daerah di Indonesia.
Nah, keragaman untuk bahasa tadi ada banyak, bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Bali. Itu merupakan contoh dari keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah keragaman agama. Di Indonesia, kita itu hidup berdampingan dengan beberapa agama, dan yang diakui oleh negara itu ada 6 agama. Yang pertama adalah agama Hindu, yang kedua adalah agama Buddha, yang ketiga ada agama Kristen, dan yang keempat agama Katolik, yang kelima adalah agama Konghucu, dan yang terakhir adalah agama Islam. Nah, itu adalah agama yang diakui di Indonesia. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada Konghucu, ada agama Islam. Dan kita harus saling menghormati antar umat beragama. Nah, di situ adalah contoh keragaman agama yang ada di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah rumah adat. Nah, selain bahasa daerah, selain rumah adat, juga menjadi keragaman yang ada di Indonesia. Di sini kita melihat banyak sekali rumah adat yang berbeda-beda. Ada rumah Minang, ada rumah Joglo, ada rumah Toraja, dan ada yang lain. Di sini menjadi contoh keragaman yang ada di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah ras. Ras juga menjadi suatu keragaman yang ada di Indonesia. Ras adalah perbedaan yang ada yang merupakan ciri fisik untuk menentukan kelompok orang dari asal mana. Ras cukup aspek biologis, dari bentuk fisik, dari warna kulit, serta aspek sosial yang menyangkut peran dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat Indonesia. Di sini kita lihat di contoh. Di sini ada ras yang berwarna kuning. Dia berasal dari Kalimantan, dan dia pun berbeda dengan kita yang kebanyakan hidup di Pulau Jawa. Kita mempunyai kulit yang berwarna sawo matang, dan itu pun berbeda dengan teman-teman kita yang ada di Papua. Mereka mempunyai warna kulit yang lebih gelap dari kita. Dan ini adalah contoh beberapa ras yang ada di Indonesia, yaitu ras Mongoloid, Melanesoid, dan ras Negroid. Nah, itu adalah contoh keberagaman ras yang ada di negara kita. Yang selanjutnya adalah pakaian adat. Selain rumah adat dan bahasa daerah, pakaian adat pun juga menjadi keberagaman yang ada di Indonesia. Di sini kita lihat ada pakaian adat Kalimantan, di sini ada pakaian adat Bali, ada pakaian adat Papua, ada pakaian adat Madura, dan ada pakaian adat Betawi. Nah, kita di sini melihat bahwa di Indonesia pun pakaian adat itu sangat beragam. Ada banyak, karena kita merupakan banyak dari suku-suku yang tergabung di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai usaha mengelola sumber daya alam. Setiap wilayah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan sebagian yang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berbagi menjadi 3 kelompok. Nah, kegiatan ekonomi yang kita tahu dan yang sering kita lihat itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu adalah produksi, di mana kegiatan ekonomi itu berlangsung. Yang kedua adalah distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Di mana produksi itu kita memproduksi apa yang akan kita butuhkan. Kegiatan distribusi adalah penyaluran kebutuhan itu dari
produsen kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah konsumsi, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang membutuhkan barang tersebut. Kalau di sini kita lihat contohnya adalah produksi di bidang pertanian, lalu dilanjutkan ke pendistribusian atau pengiriman. Kadang kita melihat banyak truk-truk yang mengangkut tentang hal itu. Dan yang terakhir adalah konsumsi, di mana kita membutuhkan atau memanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar macam-macam sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia itu ada bermacam-macam. Yang pertama, di bidang agraris atau pertanian. Kita bisa melihat banyak pertanian yang ada di Indonesia. Yang kedua, perkebunan. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, perikanan. Dan yang kelima, di bidang ekstraktif. Apa itu ekstraktif? Nah, di sini Indonesia mempunyai sawah yang sangat luas, dan itu menjadikan perekonomian Indonesia salah satunya adalah di bidang pertanian atau agraris. Dan yang kedua di bidang perkebunan, di mana kita menanam sayuran atau yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu di bidang perikanan. Karena kita tahu di Indonesia itu adalah negara yang lebih besar lautan daripada daratannya. Jadi kita mempunyai potensi yang besar di bidang perikanan. Yang selanjutnya adalah peternakan. Nah, di gambar kita melihat seorang yang sedang berternak ayam. Di situ juga termasuk usaha perekonomian yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah tadi yang kita bahas, ekstraktif. Nah, ekstraktif adalah upaya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Kalau dicontoh, kita lihat adalah batu bara. Kita mengambil sumber daya alam berupa batu bara tanpa harus kita olah dulu. Kalau tadi kita ada contoh pertanian yang harus kita olah, perkebunan yang harus kita olah, perikanan yang tentunya harus kita olah, peternakan pun harus kita olah. Nah, di bidang ekstraktif adalah sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan tanpa harus kita olah. Contohnya adalah batu bara, emas, dan yang lainnya. Nah, di situ adalah pembahasan kita di tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Pembelajaran kita telah selesai, dan saya tidak lupa untuk mengingatkan, jangan lupa cuci tangan, jangan bepergian jauh, jangan lupa belajar, dan selalu patuhi orang tua. Untuk yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.